Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen secara umum untuk lebih memahami apa itu manajemen, definisinya, prosesnya, dan berbagai hal yang berbagai fungsi yang ada pada manajemen untuk lebih memahami apa itu manajemen. Di bagian awal, saya akan menjelaskan apa itu ruang lingkup manajemen, yaitu dengan pengertian manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Atau perencanaan adalah planning, pengorganisasian adalah organizing, pengarahan adalah actuating atau penggerakkan, dan pengawasan adalah controlling atau pengendalian. Proses dari fungsi-fungsi manajemen ini, 4 hal ini, planning, organizing, actuating, dan controlling atau sering disingkat dengan POAC, ini merupakan proses fungsi-fungsi manajemen dalam rangka usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Memang lingkupnya manajemen secara umum dan spesifik adalah untuk organisasi, tetapi tidak menutup kemungkinan ini digunakan lebih luas, umpamanya untuk manajemen diri pribadi, manajemen yang non organisasional, gitu ya, termasuk baik penggunaannya nanti bisnis, sosial, pemerintahan maupun ruang lingkup yang lain. Kemudian sebagai proses, maka unsur-unsur manajemen ini, ruang lingkupnya proses ini adalah merupakan kegiatan yang direncanakan dan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian ini merupakan fungsi-fungsi manajemen, dan tujuan organisasi ini dicapai melalui aktivitas orang lain. Maka bukanlah manajemen ketika semua dihandle oleh dirinya sendiri, tetapi bagaimana tujuan organisasi ini dicapai melalui orang lain yang diberdayakan, yang di manage, dikelola oleh manajer. Kemudian adanya sumber daya organisasi. Ini sumber daya organisasi ini digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini yang terdiri atas planning, organizing, actuating, dan controlling ini memiliki unsur-unsur yang akan kita bahas, yaitu pertama planning atau perencanaan. Kegiatan pertama dari perencanaan adalah penentuan tujuan, yang kemudian dari tujuan itu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang lebih terukur. Kemudian sasaran-sasaran itu dijabarkan kembali dalam program, yaitu hal yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran dan mencapai tujuan. Dan program ini terdiri atas berbagai macam kegiatan. Satu program biasanya terdiri atas berbagai macam kegiatan, dan dari kegiatan itu nanti terencana secara keuangan dalam bentuk anggaran. Maka proses perencanaan ini dimulai dari penentuan tujuan dengan berbagai macam namanya, bisa visi, bisa misi, bisa termasuk sasaran, gitu ya. Cuman sasaran ini biasanya lebih pada ukuran-ukuran yang konkret. Indikator-indikator dari pencapaian tujuan itu lebih terrealisir, lebih terukur. Kemudian kalau program ini adalah kumpulan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan, dan kemudian penjabarannya dalam bentuk keuangan, dalam bentuk moneter, keuangan, itu adalah anggaran. Nah, setelah planning, perencanaan, maka kegiatan selanjutnya adalah O, organizing, yaitu ya, P, O ini adalah fungsi kedua dari manajemen, yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu merupakan pembagian sumber daya, baik sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya material, dan faktor-faktor produksi mungkin yang lain. Ini bagaimana dialokasikan
kepada bagian-bagian yang ada di organisasi untuk kemudian dibagi dalam pembagian sumber daya ini dan dibagi dalam pengelompokan tugas sesuai dengan tugas, tanggung jawab, fungsinya masing-masing, dan sehingga masing-masing bagian, bisa departemen, bisa divisi, dan lain sebagainya, itu namanya bisa ya bagian, divisi, departemen, itu nanti memiliki tugas, wewenang, dan pertanggungjawabannya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah actuating. Actuating ini adalah menggerakkan. Actuating, menggerakkan. Bukan acting atau action, bukan sekedar melaksanakan, tapi bagaimana menggerakkan sumber daya, khususnya sumber daya manusia yang ada di situ, dan menggerakkan sumber daya yang ada di situ, khususnya sumber daya manusia, itu membutuhkan komunikasi, bagaimana menyampaikan pesan, kemudian memotivasi, membuat dorongan supaya orang itu mau melakukan sesuatu, dan memimpin kepemimpinan, yaitu adalah bagaimana melakukan pengaruh sehingga orang-orang atau sumber daya yang ada itu mau melakukan apa yang sudah direncanakan dalam organisasi. Dan selanjutnya adalah controlling. Controlling adalah sering diterjemahkan bisa sebagai pengawasan atau pengendalian. Controlling bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi controlling dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan atau penyesuaian yang dilakukan. Penyesuaian yang diperlukan atau perlu dilakukan ini baik penyesuaian tujuan itu atau penyesuaian pada program-program atau aktivitas yang dilakukan. Contohnya, kenapa tujuan ini tidak tercapai? Oh, ada sasarannya terlalu tinggi, momen, atau mungkin tujuannya terlalu susah sehingga ini perlu ditetapkan ulang tujuannya, penyesuaian, atau mungkin tidak tercapai karena aktivitas-aktivitas atau program yang dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Nah, maka penyesuaian itu bisa dilakukan di keduanya, baik tujuan maupun di ini. Atau barangkali mungkin tercapainya terlalu cepat. Karena apa? Karena sasarannya terlalu rendah barangkali. Tujuannya terlalu rendah. Nah, ini mungkin yang perlu dievaluasi untuk ditingkatkan. Yang kedua adalah evaluasi. Evaluasi adalah bagaimana untuk memastikan apakah yang ditargetkan itu sudah sesuai atau belum, gitu ya. Sudah tercapai atau belum. Nah, ketika ada belum tercapai, umpan balik atau feedbacknya apa? Maka evaluasi itu dimulai dengan mengukur tujuannya, sasaran-sasarannya, kemudian mengukur seberapa jauh pencapaiannya, dan kemudian apa-apa yang perlu dilakukan, apa-apa yang perlu diperlakukan perbaikan sebagai umpan balik pada proses planning, organizing, actuating, ya, pada sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, atau setelah pelaksanaan. Nah, kenapa manajemen itu dibutuhkan? Sebagai sebuah ilmu itu selalu diawali dari adanya masalah. Ya, tiap ilmu itu ada masalah. Pokoknya dibutuhkan ilmu ekonomi karena adanya masalah kelangkaan. Kenapa dibutuhkan ilmu akuntansi? Karena pertanggungjawaban itu memerlukan ilmu untuk bisa melakukan pertanggungjawaban sehingga semua melaksanakan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan tidak ada melenceng atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kenapa manajemen ini dibutuhkan? Karena semua organisasi itu perlu untuk mencapai tujuan, sehingga disinilah dibutuhkannya manajemen, karena tiap organisasi itu perlu mencapai tujuan. Sehingga peran manajemen itu ada alasan, yaitu manajemen ada untuk mencapai tujuan itu sendiri dan untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Contoh, kalau di perusahaan
Manajemen umpamanya manajemen pemasaran berorientasi adalah bagaimana supaya konsumen itu senang, konsumen itu puas, konsumen itu mau beli, sehingga promosi dilakukan, sehingga riset pemasaran dilakukan. Tetapi riset pemasaran dan promosi itu adalah biaya. Biaya itu tidak disukai oleh bagian keuangan, karena bagian keuangan itu memastikan bagaimana pengeluarannya itu efisien, kemudian menghindari biaya sebisa mungkin begitu. Tetapi untuk melakukan kegiatan pemasaran produksi pasti ada biaya. Nah, disinilah perlu kemudian dilakukan penyesuaian, menjaga keseimbangan. Nanti begitu juga dengan bagian produksi atau operasi yang mungkin ngejar target, ya, ngejar target produksinya yang tinggi. Nah, tapi nanti kemudian tidak sesuai atau tidak dengan pemasarannya, kemudian sesuai atau tidak dengan modal yang dimiliki di bagian keuangan. SDM-nya mampu nggak di bagian manajer SDM. Nah, masing-masing ini punya peran-peran yang kadang-kadang berbeda dan bertentangan, sehingga disitulah adanya manajemen, mungkin kalau bahasa kerennya sekarang manajemen konflik begitu, di antara bagian-bagian yang satu dengan yang lain, sehingga ini dijaga di antara masing-masing tujuan yang berbeda. Kemudian untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, yaitu tujuan ini dicapai dengan efisien dan maka selanjutnya adalah apa itu efisiensi dan apa itu efektivitas, bahwa manajemen ini diperlukan untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Nah, apa itu efisiensi, apa itu efektivitas? Efisiensi atau kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, atau doing things right, melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Kemudian kalau efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Doing the right thing, melakukan sesuatu yang benar. Jadi kalau kita kalau umpamanya kita kuliah gitu ya, kita kuliah. Efektif itu apa? Efektif itu mencapai kompetensinya, mencapai tujuannya, yaitu lulus gitu, dengan kemampuannya yang kompetensi yang dimiliki, itu efektif. Kalau efisien adalah melakukannya itu dengan benar gitu. Melakukannya itu dengan sumber daya yang minimal. Ya, waktunya kalau S1 4 tahun atau bahkan kurang gitu, dengan biaya yang efisien, artinya dengan biaya efisien berarti dengan biaya yang seminimal mungkin, tapi untuk mencapai tujuannya, yaitu efektifnya adalah untuk lulus dan mencapai kompetensinya dengan secara benar. Nah, dari berbagai macam sumber, maka manajemen ini juga bisa dipandang sebagai sebuah seni. Sebagai sebuah seni, ini maka dilihat sebagai satu kemampuan atau kemahiran untuk mencapai hasil yang maksimal dengan mengorbankan secara minimal untuk memperoleh kemakmuran, kebahagiaan, mencapai tujuan yang setinggi-tingginya bagi majikan dan buruh, ini bagi organisasi bisnis ya, serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Maka sebagai satu seni, maka ini fokusnya adalah pada kemahiran. Kemudian Josh Terry ini mendefinisikan manajemen adalah mencapai tujuan melalui orang lain, mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu tujuannya dengan menggunakan kegiatan orang lain. Artinya tidak melakukan sendiri, tetapi bagaimana tujuan itu dicapai melalui aktivitas orang lain yang digerakkan, yang dikelola oleh manajemen. Nah, kemudian tingkatan-tingkatan manajemen. Ada manajemen lini pertama atau manajer bawah begitu, kemudian manajer menengah, tingkat menengah, dan manajer atas atau top management. Manajer lini pertama atau manajer tingkat bawah ini merupakan manajemen yang pada tingkat paling rendah pada satu organisasi, yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Ini kalau di proyek barangkali bisa di manajer lini pertama ini seperti mandor,
atau supervisor kalau di toko atau di perusahaan, ya, di perusahaan ini supervisornya begitu. Kemudian manajer menengah atau middle manager ini tingkatan manajer menengah yang membawai dan mengalahkan kegiatan para manajer lainnya, yaitu manajer level bawah, dan juga kadang juga karyawan operasional yang ada di bawahnya, dan dia nanti menjadi penghubung untuk manajemen lini pertama atau manajemen bawah ini kepada manajer yang lebih atas, yaitu manajer puncak atau top management, yaitu tingkatan manajer puncak yang bertanggung jawab keseluruhannya pada manajemen organisasi, apakah presiden direktur atau direktur utama atau presiden komisaris atau kepala divisi. Nah, namanya mungkin bisa berbeda-beda ya. Kalau di perguruan tinggi barangkali manajer top manajer itu adalah rektor. Kemudian manajer menengah adalah dekan. Manajer lini pertama adalah ketua program studi. Nah, ini adalah contoh di perguruan tinggi. Kalau di perusahaan ya tadi mungkin manajer topnya itu direktur utama atau presiden direktur, kemudian manajer menengahnya ini manajer pemasaran, manajer operasional, manajer SDM, kemudian manajemen keuangan gitu. Sedangkan manajer lini pertama ini adalah umpamanya supervisor pemasaran, ya, tim leader dan mandor dan sejenisnya. Kalau mungkin di pemerintahan ya, kalau top manager itu adalah presiden umpamanya, kemudian gubernur itu menengah dan bupati wali kota itu manajer lini pertama. Itu kalau dilihat dari tingkatan ininya. Tapi kalau dilihat di tingkatan di masing-masing, mungkin kalau umpamanya di level kota atau kabupaten, bupati atau wali kota itu top manager. Manajer menengahnya adalah kepala dinas, kepala badan, kemudian manajer bawahnya itu yang kabid atau kasubid gitu ya, kepala bidang atau kepala sub bidang itu bisa dianggap lini pertama. Nah, maka kalau dilihat tadi bagaimana bupati wali kota kadang bisa jadi top manager, kadang jadi ini tergantung dari sebuah sistem ya, sistem pemerintahan itu. Maka sistem pemerintahan pusat, provinsi, daerah ini sebagai bisa dilihat sebagai manajer top, menengah maupun bawah. Tapi nanti di satu sisi ketika dia top pun dia masih di bawahnya lagi. Nah, itu kadang juga begitu di perusahaan. Ada manajer yang korporasi, ada manajer unit bisnis strategis, ada nanti anak perusahaan dan lain sebagainya. Maka levelnya bisa berbeda-beda. Kadang-kadang top manajemen di satu organisasi menjadi middle manager atau low manager di organisasi yang lebih atasnya karena kaitan hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, ada istilah-istilah yang berbeda antara manajemen dengan wira swasta, kemudian supervisi maupun administrasi. Pengertian yang pertama adalah manajemen ini berbeda dengan kewirausahaan atau wira swasta atau wirausaha. Kalau manajer ini lebih pada bagaimana planning, organizing, evaluating, controlling, tetapi kalau wira swasta ini lebih bagaimana dia memahami lingkungan bisnisnya, mendapatkan sumber daya, mengorganisasikan, dan menjalankan perusahaan bisnis, dan mengambil resiko atau keuntungan dari pemilik. Jika manajemen itu lebih kepada pelaksanaan dan pengelolaannya, wira swasta lebih pada bagaimana memulai, mengorganisasikan, dan menanggung resiko untuk mencapai keuntungan itu. Kalau sebagai seorang ilustrasi, ya, manajemen adalah ketika orang itu membuka lahan, maka wira swastanya itu adalah orang yang membuka lahan itu. Kemudian manajemennya adalah bagaimana tadi yang arah tujuan itu bisa lebih teratur, lebih terencana dan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian
Beda manajemen dengan supervisi. Kalau manajemen tadi planning, organizing, evaluating, dan controlling, kalau supervisi itu lebih pada mengarahkan, mengawasi, mengendalikan karyawan-karyawan ada di tingkat bawahnya dalam satu organisasi. Dan supervisi biasanya memastikan seperti quality control, itu lebih memastikan bahwa sudah mencapai standar sesuai yang diharapkan. Kemudian manajemen juga berbeda dengan administrasi. Kalau manajemen itu planning, organizing, evaluating secara luas. Kemudian kalau administrasi lebih kepada pencatatan, penetapan tujuan, kebijakan, serta yang sifatnya lebih pada tata kelola administrasi. Sedangkan kalau manajemen lebih luas dari planning, organizing, evaluating, dan controlling. Semoga dari yang singkat ini bisa bermanfaat untuk memberikan gambaran apa itu manajemen, tingkatan-tingkatan manajemen. Yang tadi, kalau tingkatan manajemen tadi yang atas lebih ke sifatnya strategis, menengah lebih ke taktis, dan level bawah, manajemen bawah itu lebih ke teknis. Kalau strategis lebih ke menyeluruh, melihat lingkungannya secara luas internal dan lebih juga banyak ke eksternal. Kalau menengah itu lebih ke seimbang antara internal dan eksternal tetapi lebih ke internal. Dan kalau teknis itu lebih berulang dan fokusnya lebih ke internal. Semoga bisa bermanfaat untuk memberikan gambaran manajemen secara umum, baik untuk bisnis, wirausaha, atau kepentingan yang lain, sehingga memahami arti penting dan kenapa manajemen dibutuhkan ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.